Sistem kepercayaan di Kota Malang. Sekitar abad ke-3 dan ke-4, masyarakat percaya akan animisme dan dinamisme. Pada abad ke-8 dan ke-9, masyarakat mulai menganut agama Hindu-Buddha, ditandai dengan munculnya kerajaan Kanjuruhan, yaitu dengan prasasti Dinoyo dan tepas suci Sang Resi Agastya. Pada masa kerajaan Singosari, pada kepemimpinan Ken Arok, masyarakat masih menganut ajaran Hindu. Kemudian pada masa kerajaan Kertanegara ada campuran Hindu-Buddha yang berkembang aliran Tantrayana. Buktinya dengan adanya bangunan Candi Singosari, Arja Prajna Paramita, dan perwujudan Ken Dedes. Dan pada masa kerajaan Majapahit, masyarakat masih menganut agama Hindu. Dengan dibuktikannya Raja Hayam Wuruk membangun sebuah stupa sebagai tempat ibadah umat Hindu. Dengan adanya kitab Hindu Pararaton, Kertanegara dan Sutasoma Arjuna Wijaya. Proses penyebaran agama Islam di Malang. Pengaruh Islam berawal dari jatuhnya kerajaan Sengguru pada kepemimpinan Arya Terung yang diserang dan runtuh pada tahun 1545. Kemudian Arya Terung memeluk agama Islam dan menyebarkan agama Islam. Dan pada masa kerajaan Demak dan Mataram, Islam semakin menyebar dan berkembang. Selain itu, Islamisasi di Malang tak lepas dari sosok Raden Trunojoyo yang membangun benteng di Ngantang, Kabupaten Malang. Namun, pertahanan Raden Trunojoyo berhasil dikalahkan oleh Belanda pada tahun 1680. Penguatan ajaran Islam semakin besar ketika Laskar Untung Suropati dan Pangeran Diponegoro berjihad ke daerah Malang. Beliau memberi pemahaman Islam kepada warga sehingga warga banyak yang menganut ajaran Islam. Seiring dengan berkembangnya ajaran agama Islam di Malang dan adanya gerakan memurnikan Islam di Malang Raya, maka terjadi gelombang migrasi besar-besaran dari Yaman ke Asia Tenggara termasuk Indonesia dan Malang sekitar tahun 1850-an. Hal ini terlihat jelas dengan adanya kampung Arab di beberapa titik Malang seperti di sekitar Masjid Jami' dan alun-alun. Pembangunan Masjid Jami' pada tahun 1901 Masehi merupakan bukti bahwa perkembangan Islam berkembang pesat pada tahun itu. Kesenian yang berada di Kota Malang. Kesenian yang berada di Kota Malang salah satunya yaitu Topeng Malangan. Topeng Malangan merupakan tradisi budaya dan religius masyarakat Jawa semenjak Kerajaan Kanjuruhan yang dipimpin oleh Raja Gajayana pada abad ke-8 Masehi. Topeng Malangan mengikuti pola berpikir India karena sastra yang dominan adalah sastra India yang bercerita tentang dewa. Tari Topeng Malangan ini juga mengambil cerita-cerita dari India seperti kisah Mahabharata dan Ramayana. Pada masa Islamisasi, tari Topeng Malangan juga dijadikan media komunikasi dan penyebaran ajaran Islam kepada masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang mengetahui ajaran Islam. Asmoro Bangun merupakan sanggar tari yang berada di Kecamatan Pakisaji dan sebagai tempat pelestarian tari Topeng Malangan. Bagi yang tertarik belajar tari Topeng Malangan, di sini tidak ada pungutan biaya dan kursus diadakan setiap hari dan minggu di sanggar. Biasanya diikuti oleh siswa SD dan SMP. Asmoro Bangun juga terbuka untuk masyarakat umum yang ingin belajar tari Topeng Malangan. Sanggar wayang topeng ini juga mengadakan pertunjukan wayang topeng untuk bersih desa dan suruhan sebagai wujud pengabdi kepada masyarakat. Tak hanya itu, sanggar juga menggelar pertunjukan 36 hari sekali yaitu pada hari Senin Legi menurut penanggalan Jawa. Jadwal untuk saat ini tari Topeng Malangan dipimpin oleh Handoyo yang merupakan cucu Karimun. Mbah Karimun merupakan pendiri Asmoro Bangun. Sistem perkembangan bahasa di Malang. Awal manusia belum mengenal bahasa, mereka hanya bercakap dengan isyarat dan mulai adanya bahasa setelah adanya tulisan. Kemudian bahasa pertama yaitu bahasa Sangsekerta. Dibuktikan dengan adanya prasasti di gua-gua, bagian relief candi dan kitab Sangsekerta.
Kemudian masyarakat mengenal bahasa Jawa kuno, yaitu pada masa kerajaan Kanjuruan. Buktinya dengan ditemukannya prasasti Dinoyo yang bertulisan aksara Jawa kuno dengan sedikit campuran bahasa Sangsekerta. Prasasti ini ditemukan di Desa Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru. Kemudian masyarakat mengenal bahasa Jawa Pertengahan, yaitu pada masa kerajaan Majapahit, ditandai dengan dibangunnya prasasti Renek pada tahun 1379 Masehi. Prasasti ini dibangun oleh Raja Majapahit pada masa itu. Kemudian pada masa penjajahan Belanda, masyarakat diwajibkan menggunakan bahasa penjajahan, yaitu bahasa Belanda. Kemudian karena misi mengelabui Belanda sedangkan orang-orang Belanda tidak mengetahui bahasa Jawa, maka terciptalah bahasa Walikan. Bahasa Walikan ini digunakan oleh masyarakat Malang sebagai umpan untuk mengelabui. Bahasa Walikan resmi menjadi bahasa khas orang Malangan. Kemudian setelah adanya kebangkitan nasional Indonesia, yaitu pada Kongres Pemuda tahun 1928, seluruh pelosok Indonesia resmi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia menjadi bahasa sehari-hari. Dan penerapan ini juga dilakukan oleh orang Malang, yaitu bagian kota. Sebagian mereka menggunakan bahasa Indonesia di komunikasi sehari-hari. Perkembangan teknologi di Malang. Pada awal peradaban manusia masih bergantung dengan alam karena belum bisa menemukan dan menciptakan teknologi. Kemudian manusia mulai mengenal tulisan. Kemudian muncul alat komunikasi berupa surat. Pada zaman itu merpati bisa mengantarkan surat ke tempat yang dituju. Kemudian pada tahun 1837, kawat dan listrik mulai dirangkai dan menjadi alat pengirim pesan, yaitu telegram. Telegram berisi pesan singkat dengan kode Morse. Pada tahun 1912, masyarakat mulai mengenal koran dan majalah. Kemudian pada tahun 1878, Alexander Graham menemukan telepon dan masih berkabel kawat. Kemudian sekitar tahun 1940, telepon mobil awal digunakan. Dan pada tahun 1990, telepon genggam mulai digunakan. Pada tahun 1995 sampai 2000-an, dunia diguncangkan dengan teknologi baru, yaitu internet. Internet merupakan sinyal yang bisa mengetahui dan mengakses berita yang ada di dalam dan luar negeri. Kemudian pada zaman sekarang semua orang menggunakan teknologi internet. Mereka bisa mengakses berita yang ada di luar dan dalam negeri. Karena dengan internet semua layanan bisa diakses. Perkembangan mata pencaharian di Malang. Pada peradaban awal, manusia berburu dan mengumpulkan makanan. Dibuktikan dengan penemuan artefak pada masa Paleolitikum dan Mesolitikum banyak ditemukan di lereng Gunung Kawi. Kemudian manusia mulai bercocok tanam. Ditemukannya beliung persegi, alat pahat batu, dan kapak genggam di sebelah timur Gunung Kawi, daerah Kacuk. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, cara bercocok tanam manusia semakin modern. Kemudian karena pengaruh modernisasi dan teknologi, profesi mata pencaharian di Malang semakin bervariasi seperti pekerja kantoran, pekerja negeri, dan perhotelan. Namun pada dasarnya Malang merupakan daerah pertanian.